Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah,
bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syukur kehadiran Rabbi yang mana siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama dan amat terutama kita diberikan kehidupan menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad bisa merasakan adanya nikmat iman, amin, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat dimurahkan rezeki dan nikmat yang lainnya, sehingga kita dapat hadir, ya Bu, melangkahkan kedua belah kaki kita, dimudahkan oleh SWT, ibu hati dan langkahkan kita untuk ke tempat ini, majlis ini, untuk mencari bekal akhirat agar kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita dipacurahkan kepada dalam habibana wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal dhulumati ilan nur, yang selalu menunjukkan kepada kita semuanya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benar, dari alam jahiliyah menuju alam mendapatkan hidayah, dari alam kebodohan menuju alam mendapatkan ilmu pengetahuan. Berkahnya hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in ila yaumil amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu jemaah sekalian, kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu, tentang masih karena minggu pertama Ibu masih tentang ilmu bab fikih ya Bu, karena udah lama Ibu. Kenapa tadi saya di awal membacakan surat Al-Qasas ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Wabtari bima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka
tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu surat Al-Qasas ya Bu, ayat 77 ya. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallah, carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, darul akhirat, untuk kebahagiaan negeri kita, yaitu di akhirat. Wala taksa, tapi jangan lupa ya Bu, wala taksa nasibaka minad dunya, ya Bu, jangan lupa kalian ini masih hidup di dunia ya Bu, jangan lupa untuk kebahagiaan dunia ya Bu. Dunia perlu dicari untuk bekal akhirat ya Bu. Wa ahsin kama ahsanallah, karena yang hal demikian itu ya Bu, kalau kita berbuat dalam untuk mencapai kenikmatan dunia ini dengan berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kita. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minannas, harus seimbang ya Bu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat harus seimbang. Tuh kata Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin ya Bu, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas atau merusak di perusakan di muka bumi. Orang kalau misalnya Bu dari hati yang julid ya Bu, hati yang kotor, akhirnya dia menimbulkan apa Bu? Ada hasad, ada iri, dengki ya Bu, akhirnya timbul permusuhan. Nah kan kalau timbul permusuhan bisa berupa darah, akhirnya merusak ya Bu di muka bumi. Makanya tuh jangan ikutin hawa nafsu. Kalau masih bisa diselesaikan dengan cara damai Bu, harus pakai kepala dingin, hati tenang, jangan gurung-gusuh ya Bu. Dalam urusan dunia maupun urusan akhirat harus seimbang ya Bu. Makanya kita di dalam hal ini ya Bu, kok kenapa belajar fikih kemarin ini? Fikih kaitannya itu artinya, fikih artinya pemahaman ya Bu. Fikih artinya Bu pemahaman ya Bu. Kan ada 4 mazhab tuh ya Bu, ada mazhab Maliki, mazhab Hambali Bu, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ya Bu. Itu dari keempat mazhab itu saling berguru Bu, dan tidak saling menyalahkan ya Bu, saling menghargai, saling menghormati pendapat orang masing-masing, karena syariatnya tujuannya benar berdasarkan dari Al-Quran dan hadis ya Bu. Yang berkaitan dengan fikih itu ada yang namanya ijma dan qiyas Bu. Ijma artinya pemahaman dari kesepakatan secara global. Qiyas artinya mengkiaskan, contoh Bu. Nih kalau kita pemahamannya luas ya Bu, nggak cetek, nggak akhirnya timbul permusuhan, nggak saling menyalahkan orang, nggak saling mencurigai atau tidak merasa pendapatnya paling benar ya Bu. Contohnya nih, kita kan di Indonesia Bu pakai mazhab Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu ya imam yang paling fleksibel dan paling mengerti ya Bu keadaan negara kita. Contoh Ibu, kan kalau di sono zakat itu pakai bahan pokoknya kurma atau gandum. Kita kan kagak ada tuh. Ada sih, ada, nggak sebanyak itu juga ekspor ya Bu dari sono. Nah kita nih dikiaskan, nah kiasnya itu ya Bu, timbangannya tuh sama-sama bahan pokok. Kalau kita kan ada beras, ada jagung ya Bu, ada apa lagi? Yang makan sagu ya Bu, ada apa lagi? Makan ketela apa? Ketela apa? Ubi ya Bu, umbi-umbian ya Bu. Nah itu dikiaskan tuh ya Bu. Yang penting yang namanya zakat ya Bu, zakat fitrah pakai bahan pokok tuh.
Islam itu ya Bu, dalam syariatnya, dalam hukumnya sifatnya umum, mau kaya mau miskin ya Bu, kecil baik yang besar, anak-anak atau dewasa, hukumnya umum, sifatnya sama itu kena hukumnya ya Bu. Dalam itu tidak membedakan ras, tidak membedakan warna kulit atau bangsawan atau apapun, sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang dipandang sama Allah iman dan ketakwaan. Terus juga di dalam hukum Islam itu sifatnya universal ya Bu. Universal itu sifatnya keseluruhan ya Bu. Yang tadi tuh zakat mau kaya mau miskin, yang sifatnya zakat fitrah semua sama Bu, dan literalnya sama karena kan yang dimakan sama ya Bu. Maka dalam hukum Islam, hukum yang sifatnya universal tersebut sama, kaya miskin kalau zakat fitrah 3,5 liter ya Bu, kalau liter itu ya. Nah itu sesuai dengan bahan pokoknya, tidak membeda-bedakan mau kaya mau miskin, sifatnya sama ya. Tapi kalau dalam hukum zakat mal baru beda, karena ada zakat pertanian ya Bu, ada zakat perniagaan ya Bu, ada zakat emas ya Bu, ada zakat apa dulu profesi. Nah itu sesuai dengan kapasitas pekerjaannya, penghasilannya beda-beda, maka persentasenya juga beda-beda lagi itu Bu. Subhanallah, Islam itu yang sifatnya universal. Ada juga dalam hukum Islam itu ya Bu, sifat-sifat yang didasarkan kita dalam memahami hukum fikih ya Bu, sifatnya mudah dimengerti dan tidak memberatkan Bu, sesuai dengan yang sering kita baca di surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bu, Islam itu tidak memberatkan ya Bu, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Contoh ya Bu, kan kalau salafus saleh itu kayak Imam Zainal Abidin, sholatnya tuh sholat sunnah doang bisa sampai 300 rakaat. Masya Allah, model kita mah ngeh buat sholat duha 12 rakaat aja juga susah ya Bu. Nah itu macam-macam ya Bu, kapasitas orang, kemampuannya beda-beda. Biarin dah, kita mah model kayak kita mah banyakin sholawat, banyakin istighfar ya Bu, minimal tuh baca Quran tiap hari walaupun mulai dari juz amatnya ya Bu, sedikit-sedikit tuh Bu ya, kita ada peningkatan ya Bu. Jangan ngaji mah ngaji ya Bu ya, akhirnya gak ada peningkatan, ujung-ujungnya timbang ngerumpi doang, ujung-ujungnya timbang ngomongin orang doang. Jadi ada peningkatan. Hari ini alhamdulillah nih ya Bu, kemarin kan dalam pelajaran Quran kita udah sampai surat apa? An-Nasr ya Bu. Alhamdulillah tuh kita bahas satu persatu, ayat per ayat, artinya apa ya Bu, asbabun nuzulnya apa dalam surat tersebut turunnya ya Bu. Jadi sedikit-sedikit mengerti karena kita mau belajar. Walaupun udah nenek-nenek kayak begini nggak ada istilah terlambat Bu ya Bu, nggak ada istilah terlambat ya Bu. Gak mau dari nenek-nenek susah baca Quran, terusin Bu ya, jangan ngomong susah. Insya Allah kalau yang namanya Al-Quran, waratilul Quran tartila, baca Al-Quran dengan tartil, walaupun yang terbata-bata aja dapat ganjaran 2 pahala. Yang pertama pahalanya dia mau belajar ya Bu. Yang keduanya walaupun terbata-bata tetap dihitung ganjarannya ya Bu. Karena maaf Bu, kalau terbata-bata misalnya alif lam mim dzalika bolak-balik tuh ya Bu, dzalika balikin lagi, kita bulan. Nah itu bolak-balik itu ganjarannya berlipat-lipat Bu. Jadi makin menggunung tuh ya Bu, satu huruf ganjarannya 10 baiknya. Jadi kalau Ibu
Kita nggak tahu lapangan mana amal ibadah kita yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan baca yang terbata-bata gitu karena kita menyesal gurunya nggak mau belajar, guru waktu kecilnya nggak susah disuruh belajar ngajinya, misal gitu Bu. Sekarang nyesal nih. Mungkin penyesalan itu yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah gitu ya Bu. Ada orang yang lancar misalnya yang bagus tapi merasa bangga, gua tuh dari kecil misalnya belajar ngaji nih, gitu ya, hafal Quran, hafal hadis misal. Ada kesombongan kayak begitu, Allah nggak ridho karena Allah tidak menyukai orang yang sombong. Nanti kalau masuk surga tuh walaupun dia yang paling pintar, yang paling bagus itunya, tapi kalau misalnya ada kesombongan sebiji jarah aja, surga nggak mau dimasukin Bu. Harus dibersihin dulu tuh, direndam dulu. Ya Bu, makanya kita mau merasa banyak dosa, jangan merasa bisa. Ya terusin aja Bu ya, jangan pernah merasa kecil hati untuk belajar. Ya, tadi sifatnya dalam syariat Islam tadi Bu. Pertama sifatnya umum, terus universal dan rasional. Apa Bu? Artinya masuk akal. Ya Bu, contoh. Ya Bu, kenapa nih dalam bab fikih? Contoh nih Bu. Kenapa yang kentut bagian belakang? Kenapa yang diusap mukanya? Berwudu lagi. Misalnya kita kentut berarti batal wudunya kan? Ya kan? Kalau orang yang ngeyel mah, Pak Ustaz, saya kan kentut dari yang di belakang. Katanya dia gitu. Ya, yang keluar kotoran kan di belakang. Kenapa yang diusap mukanya? Gitu. Kenapa diulang lagi wudunya? Itu kan orang yang ngerti mah. Bagaimana cara biar masuk akal? Oh, maka kita jawab nih si orang yang ngeyel tersebut yang kentut belakang. Pas itu yang malu muka ente apa tulang pantat ente? Yang malu siapanya? Muka kita kan? Nah itu diajari, kita harus mengulang wudu lagi, ya Bu. Karena kalau kentut batal wudu berarti keluar hadas kecil. Kalau keluar hadas kecil, menghilangkan hadas kecilnya dengan wudu, ya Bu. Ada orang yang ngeyel lagi nih, ya Bu, biar masuk logika, biar rasional, ya Bu. Artinya gini, kan kalau misalnya berjima, kalau misalnya nggak ada air, ya Bu, kalau nggak ada air, ya Bu, nggak pakai mandi kan, nggak pakai mandi besar kan? Ada orang yang ngeyel nggak ngerti, ya Bu. Kalau misalnya nggak ada air, katanya pakai apa? Debu kan? Nah, karena dia nggak pernah belajar, sedengar-dengarnya, ya Bu. Kalau misalnya nggak ada air, ya Bu, wudunya pakai tayamum, pakai debu. Karena dia nggak ngerti, nggak belajar, akhirnya pas terpengaruh hadas besar, ya Bu, nggak ada air, dia guling-gulingan tuh Bu. Guling-gulingan di debu, ya Bu. Jadi mantu pakai debu karena nggak ada air. Nah, itu nggak masuk akal, salah Bu, ya Bu. Karena dia nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar dan nggak pernah mau nanya. Pas tanya kayak begitu, atuh salah Neng, kalau nggak ada air bukan berarti guling-gulingan, ya Bu, mandinya karena untuk menghilangkan hadas besar. Islam tidak memberatkan Bu, subhanallah. Coba kalau gulingan kayak begitu kayak ayam kan Bu, cepat Bu. Karena airnya jadi apa Bu, masuk bakteri-bakteri kan, kayak gitu gimana? Tapi subhanallah Bu, diajari walaupun kita dalam keadaan hadas besar, kagak ada air sama sekali. Contohnya nih, kita punya hadas besar, cukup dengan menghilangkannya seperti kita Bu, tayamum mau sholat. Cuma Bu, nih biar ngerti nih bahasa fikih. Cuma kalau tayamum itu, ya Bu, hanya untuk waktu satu sholat Bu, walaupun itu nggak kentut-kentut nih. Misalnya kalau wudu kan, kalau kita nggak kentut-kentut, bisa, ya Bu, nggak kasih tunjuk sama suami, bisa. Dari maghrib sampai ke subuh ini misalnya itu nggak begadang nih, itu nggak batal tuh wudunya, ya Bu. Kalau kita pakai air wudu, ya Bu. Tapi kalau tayamum, ya Bu, hanya
lagi, Bu. Saking tuh ya Bu, Allah memudahkan, Bu, tidak menyusahkan umatnya. Kenapa? Pas giliran kita tayamum, udah yang tadinya sunnah pakai rakaat kita wudhu bisa sholat qabliyah, bisa ba'diyah, bisa pakai itu. Tapi kalau rakaat kita benar-benar kagak ada air dan hanya bisa tayamum saja, maka cukup satu waktu untuk sholat. Nanti kalau ibu mau sholat lagi, tayamum lagi. Walaupun kita punya hadas besar, cuma menghilangkannya pakai wudhu. Hah? Dia nggak punya suami. Enak nggak punya suami katanya. Nggak punya suami aman. Atau bukan masalah itu doang, Bu. Kan kalau misalnya namanya hadas besar, Bu. Kalau ibu keluar mani, ya Bu. Iya mimpi. Duh, merinding gitu jadi. Mimpi. Ya mimpi, ya Bu. Itu juga nanti Bu tenang. Hadas besar, ya Bu. Kalau mimpi jima, ya Bu. Jadi kalau misalnya, ya Bu, kalau kita sering mencari ilmu, ya Bu, yang nggak paham, belum kita ngerti, harus tanya, ya Bu. Walaupun Islam mudah, tapi jangan dimudah-mudahin juga, jangan asal-asalan, ya Bu. Semuanya ada aturannya. Dan Islam itu sifatnya seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat. Itu tadi tuh, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, ya Bu. Silakan ente cari, ya Bu, untuk kebahagiaan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa kita masih hidup di dunia, butuh, ya Bu, urusan dunia. Makanya waktunya kerja ya kerja, ya Bu. Waktunya usaha ya usaha, ya Bu. Waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji, ya Bu. Apalagi, ya Bu, kita sambil nungguin dagangan, murojaah, ya Bu. Sambil nungguin dagangan kita bisa baca tasbih, ya Bu, bisa berzikir. Itu lebih afdol lagi dan lebih bagus lagi, Bu. Ya. Jadi ada yang merusak, ya Bu, atau membinasakan keislaman kita, Bu. Dalam kita belajar, ya Bu, jangan sampai Islam kita rusak karena yang pertama beribadah tanpa ilmunya. Fakuluman bighairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa-siapa yang beramal tanpa ilmunya maka akan tertolak dan tidak diterima. Alhamdulillah, sholat, ngaji kagak, ya Bu. Ujungnya pas tidak ada salah, ada yang nggak tahu, ya Bu, maka mardud tuh, sholatnya tidak diterima dan tertolak tanpa ilmunya. Alhamdulillah, ya Bu. Makanya wajib kita mencari ilmu. Yang keduanya akan merusak, ya Bu, dan membinasakan keislaman yang ada di kita, yaitu apa? Walaupun kita Islam tulis, ya Bu. Apa Bu? Tulis. Ya, Islam keturunan, ya Bu, keturunan Islam. Ya tulis kan keturunan Islam, ya Bu. Jangan cuma keturunan, tapi harus bisa nanjak. Nah, ya bisa nanjak, imannya meningkat, ya Bu, keilmuannya meningkat, amal ibadahnya meningkat, ya Bu, akhlakul kalimahnya juga meningkat. Jadi semakin ibu rajin ngajinya, semakin takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut sama Allah. Yang keduanya yang rusak tuh segala iman keislaman kita, udah tidak tahu ilmunya, ya Bu, nggak mau belajar sama orang lain, ya Bu, merasa benar sorangan. Ada orang ngomong, gua mah kagak ngaji nggak ngapa-ngapa, yang penting sholat. Bagaimana sholatnya mau benar? Bagaimana sholatnya udah terima kalau kagak mau ngaji? Itu kok merasa benar sorangan tuh. Jadi ada kesombongan. Lu masa sholatnya udah diterima, ya Bu, padahal belum tentu karena nggak mau belajar. Jadi apa Bu? Udah nggak tahu, nggak mau belajar, itu bakal rusak tuh keislaman kita, Bu. Makanya tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya Bu. Mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun
perempuan. Dan mencari ilmu itu wajib, ya Bu, dari buayan sampai yang nahan, sampai walau bisin, ya Bu, sampai ke negeri Cina. Saking penting-pentingnya wajib ngaji. Yang ketiganya, ya Bu, yang bakal merusak atau membinasakan keislaman kita, ya Bu, yang ketiganya tahu sih ilmunya tapi nggak kerjain, ya Bu. Contoh, ya Bu, tahu sih ada pengajian, ya Bu, tapi kagak mau berangkat, ya Bu, nggak mencari ilmunya, ya Bu. Tahu sih sholat itu wajib tapi nggak dikerjain, ya Bu, maka itu akan rusak tuh keislamannya. Tahu sih misalnya puasa wajib tapi nggak kerjain, ya Bu, orang-orang puasa dia mau baik makan di warung apa Bu katanya, ada soto kaki, ya Bu, gantung-gantung ditutup-tutup, ya Bu, atasnya kakinya dilantungan jadi soto kaki, ya Bu. Nah itu tahu tuh tapi nggak mau kerjain, bakal hancur, bakal binasa keislamannya. Jadi Islam apa Bu deh? Islam KTP. Yang keempat, ya Bu, akan binasa dan akan hancur, ya Bu, keislamannya. Yang keempat, mencegah orang yang mau berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Contohnya, ya Bu, udah jangan ngaji, ya Bu. Yang kedua aja nih, kalau kita ngujak yuk pada ngerumpi gitu. Nah itu rusak tuh, lagi turun tuh imannya, ya Bu. Ya, makanya kalau orang mencegah lagi mau berbuat baik, ya Bu, maka termasuk itu kita lagi runtuh ke keislamannya, ya Bu, lagi rusak, ya Bu. Naudzubillah. Makanya beruntung Bu, di setiap pergok, ya Bu, saling mengingatkan, ya Bu, untuk hadir di majelis ilmu, mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan selalu meningkatkan keimanan keislaman kita. Apa sih yang disebut syariat Islam, ya Bu? Dalam hukum fikih kan banyak itunya tuh, ya Bu. Jadi ada peraturan-peraturan, ya Bu, yang sudah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu syariat Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang apa Bu? Yang harus diamalkan untuk kita selaku umat Rasulullah SAW. Tidak ada pengecualian, ya Bu. Semuanya sama di hadapan Allah. Jadi ibu-ibu kalau misalnya yang tua, yang muda, ya Bu, yang sekarang baru belajar, ya Bu, dan katanya matanya udah rabun, ya Bu. Saya matanya udah rabun, ya Bu, pendengarannya udah rabun, giginya udah gugur, satu-satu biarin, ya Bu. Yang penting mau belajar, ya Bu, karena kita nggak tahu pengamanan amal ibadah yang kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu kita mawas diri setiap saat, setiap menit, setiap detik kita diintai maut, ya Bu, karena yang paling dekat dengan kita apa sih Bu? Dia kematian yang paling dekat dengan kita, ya Bu. Ya iya tuh, yang paling dekat dengan kita adalah kematian, ya Bu. Yang paling jauh dengan kita adalah apa Bu? Yang paling jauh dengan kita apa? Masa lalu itu Bu, ya udah nggak bisa berulang lagi kan? Udah nggak bisa balik lagi. Makanya yang sudah masa lalu, kalau ada yang masa-masa kelam, ya senista apapun dosa yang tetap kita lakukan, kita buru-buru tobat, ya Bu, karena udah nggak bisa berulang lagi tuh, ya Bu. Ibu masih gadis dulu bisa berulang lagi nggak bisa kan, masa lalu tuh, ya Bu. Makanya kita kalau misalnya masa, ya Bu, dulu pernah salah sama orang tua, ya Bu, sama saudara, sama teman, sama siapapun, ya Bu, apalagi orang yang udah nggak ada. Itu kata udah kalau nggak punya suami enak, siapa begitu? Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga tuh. Nah ya katanya kalau lagi ada sekarang suami yang ada, yang masih ada, jangan suka 2 kali mulu. Tuh apa?
Ibu tahu nggak bidadari yang asli di sana sama bidadari yang asli di sini? Bu, sebetulnya Bu, kalau bidadari yang asli di sana ibarat kata kayak pakaian dalam. Bu, pakaian dalam. Nah kita nih bidadari yang di dunia pakaian luarnya. Bagus mana Bu, yang di luar sama yang di dalam? Dan di luar kan, karena yang di luar nih kita, ya Bu, udah diuji, ya Bu, dengan melawan hawa nafsu. Kata Terina katanya kalau lakinya ngeselin, dilawan sabar. Lakinya penyakit. Jangan ngomong setruk atuh, Bu. Ucapan itu doa. Bu, ucapan itu doa. Doa jangan sembarangan ngomong, ya Bu. Gua ngadepin dulu tetap setruk. Atau bener setruk beneran mah repot, Bu. Apa Bu? Dilawan dengan sabar, ya Bu. Karena Bu, itu ujian kita tuh ladang amal kita buat jadi ke surga. Ya kan misalnya laki lu memang kalau misalnya kagak ngeselin mah kita nggak ada apa Bu? Nggak ada pahala sabar. Ya Bu, kalau ada yang ngeselin kita jadi bersabar, jadi ada pahala sabar. Kita ini yang pernah sakit ada pahala tuh dari sakit itu menggugurkan dosa. Ya Bu, ya mungkin kalau misalnya sholat mungkin kita pasti belepotan. Nggak tahunya Allah terima dengan kita, ya Bu, melawan sabar suami yang ngejengkelin. Ya Bu, ibu punya anak nih yang ngejengkelin, ya Bu, itu sabarnya kita jadi ladang pahala. Jangan dilawan samanya Bu, kalau dilawan samanya kata Bu Dina nanti bisa jadi sakit setruk. Nah itu kalau setruk kan berapa ya Bu? Makanya apa-apa juga ngandelin Allah. Kan saya bilang tuh, jangan salah niat. Kalau kita niatnya pengen dari pujian makhluk, ujung-ujungnya kita nyesel, ujung-ujungnya sakit hati. Ngandelin Allah aja Bu. Mau dipuji kek, mau kagak kek, mau jamaahnya banyak kek, mau sedikit kek, ngaji mah jalan terus, ya Bu. Jadi ya kan kita mau ngapain lagi? Kalau bukan nyari ladang akhirat, cari ridho Allah. Kalau misalnya itu ujung-ujungnya bisa nyesel kalau ngarepin manusia. Iya, kalau kita pengen lagi dipuji, mungkin tuh kalau kita katanya kalau lagi dipuji bisa tersanjung, ya Bu. Lempengan lagi dicaci bisa kesan. Karena nggak terima tuh, padahal dipuji dicaci sama aja, ya Bu. Kayak kalian ropek kan sama aja ya, dibilang wow cuma nyampe di wow doang tuh orang muji, ya Bu. Tapi dicaci jelek biarin, mau jelek ya mau bagus ya Bu. Yang penting kita di jalan Allah, nggak bakalan berubah kan. Jelek tetap aja kita begini aja Bu. Lah ya orang yang ngomongin begitu ya Bu. Jadi jangan dilawan samanya, bikin sakit hati. Makanya mudah-mudahan kita semuanya selalu membukakan hati kita, ya Bu, bisa memahami syariat Islam dengan baik dan benar. Bahwa syariat Islam itu apa Bu? Memudahkan, rasional, universal, dan tidak menyusahkan. Syariat Islam, ya Bu. Hukumnya ada berapa? Ada 5 apa aja? Wajib, haram, mubah, terus makruh, terus sunnah. Itu hukum Islam tuh. Jadi di ngaji ini wajib. Kalau wajib hukumnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau mubah, sifatnya mubah, ya boleh makan, boleh enggak, itu mubah tuh, boleh, ya Bu. Jangan berlebihan, lebihnya jadi makruh, ya Bu, dibenci sama Allah. Bu, yang sunnah bukan berarti nanti ibu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, ditinggalkan jadi contohnya ibu di duha tadi, ya Bu, sunnah kan tuh, tapi ibu kalau nggak kerjain dosa enggak, tapi rugi, kita nggak dapat setoran, ya Bu. Setoran apa? Biar tapi jadi pengusaha agar rezekinya berlimpah. Kan sholat duha waktunya
kita jadi pengusaha. Pengusaha kan Allahumma inna la rizqi bersama ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin, ya Bu. Kalau rezeki saya di bumi keluarin, ya Bu. Rezeki saya yang jauh deketin, rezeki saya yang sedikit banyakin. Kan kayak ini guru banget tahu ya. Tapi emang begitu Bu. Kita nih makhluk ya Bu, benar-benar minta hanya kepada Allah. Makanya itu rugi tuh. Umpama waktunya kita sholat duha, ya Bu, minta jadi pengusaha, kita kagak sholat, jadi rugi walaupun itu hukumnya sunnah. Ya mudah-mudahan kita nanti sambung lagi ya Bu dalam bab fikih walaupun sifatnya ya Bu. Oh ya sekarang undang Bu. Iya. Ulang deh kita. Nanti insya Allah pekan depan masih ada waktu lagi, saya jadi jatuhnya tanggal 15 Agustus ya Bu. Rabu masih ngaji. Rabu insya Allah bisa ngaji ya Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa hadir semuanya ya Bu, panjang umurnya, sehat walafiat, berkah selamat ya Bu. Yang belum hadir juga dibilangin ya Bu ya, semuanya biar hadir. Kan yang di sini nggak saya kasih Nggak apa-apa. tapi yang nggak hadir Iya, jadi yang belum hadir tolong disampaikan kepada teman-teman Ibu, tetangga Ibu untuk bisa hadir ya Bu di dalam hajat di masjid sekali. Ngarepinnya syafaat Rasulullah Bu, jangan ngarepin saya mah makhluk nggak ada apa-apanya ya Bu. Jadi ngarepin rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Tapi insya Allah hidangan ada banyak insya Allah ya Bu. Kalau diundang. Maksudnya itu enggak itu Paginya saya maulid, ya Bu, langsung acara. Jadi, ya di situ juga. Nah, terus kalau Jadi kayak maulid kayak kemarin Mak Edo kan saya kan nggak cuma nunggu mantu, kayak Mama Edo kemarin. Jadi langsung maulid. jadi kita berangkatnya gimana itu kan udah tak tugas ya tadi semua yang pengen ikut yang di sini ya itu maunya mau berangkat